Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur sekolah yang seharusnya menjadi momen kebersamaan berubah menjadi petaka. Maya dan Ita, dua sahabat yang tak terpisahkan, bersama 5 teman lainnya mendaki Gunung Gede pada tahun 2007. Namun, perjalanan mereka berubah menjadi mimpi buruk saat Ita melanggar larangan adat karena sedang haid. Teror mistis mulai menghantui mereka satu persatu. Ketika Ita ditemukan tewas secara mengenaskan, Maya menolak percaya bahwa sahabatnya meninggal hanya karena melanggar mitos. Dengan tekad kuat, Maya mulai menyelidiki kebenaran di balik kejadian itu, menggali rahasia kelam yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Apakah Ita benar-benar dihukum oleh makhluk gaib? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan bersembunyi di balik kejadian tragis ini? Daripada penasaran, langsung saja ke ceritanya. Pendakian terakhir. Jejak terakhir di Gunung Gede. Maya dan Ita sangat antusias menyambut liburan sekolah mereka. Bersama 5 teman lainnya, mereka merencanakan perjalanan mendaki Gunung Gede. Tujuan mereka sederhana, menikmati keindahan alam dan mempererat persahabatan. Tak ada yang menyangka perjalanan ini akan berubah menjadi malapetaka. Sebelum berangkat, seorang penduduk setempat memperingatkan mereka tentang aturan mendaki. Ita yang sedang haid dilarang ikut, namun ia mengabaikannya. Maya merasa ragu, tetapi akhirnya tetap mendukung sahabatnya. Mereka pun mulai pendakian tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Saat memasuki hutan, suasana terasa semakin mencekam. Ita mengeluh merasa tidak enak badan, tetapi menganggapnya hanya kelelahan. Di malam pertama, salah satu teman mereka mengaku melihat bayangan hitam mengintai tenda mereka. Maya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dini hari, Maya terbangun oleh suara bisikan yang memanggil namanya. Ketika mengintip keluar tenda, ia melihat Ita berdiri kaku menatap ke dalam hutan. Ketika ditanya, Ita mengaku tidak ingat mengapa ia berdiri di sana. Kecurigaan mulai menyelimuti Maya. Seiring berjalannya waktu, sikap Ita menjadi semakin aneh. Ia sering melamun, berbicara sendiri, dan wajahnya tampak semakin pucat. Beberapa teman mereka mulai takut dan menyarankan untuk turun gunung, tetapi Ita bersikeras melanjutkan perjalanan. Ketika mereka bangun pagi, Ita tidak ada di tenda. Maya dan teman-temannya segera mencarinya di sekitar perkemahan. Mereka menemukan jejak kaki yang mengarah ke hutan. Tetapi jejak itu tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Ita menghilang tanpa jejak. Malam itu, Maya mengalami mimpi buruk. Ia melihat Ita terjebak di suatu tempat gelap, berteriak meminta tolong. Maya terbangun dengan tubuh berkeringat, merasa ada sesuatu yang sangat salah. Ia bertekad mencari Ita secepat mungkin. Tengah malam, Ita tiba-tiba kembali ke perkemahan. Namun, sesuatu terasa aneh. Ia hanya berdiri diam di depan tenda dengan tatapan kosong. Ketika Maya menyentuhnya, tubuh Ita terasa sangat dingin, seolah-olah bukan lagi manusia. Salah satu teman mereka berteriak ketakutan saat melihat sesuatu di belakang Ita.
Bayangan hitam dengan mata merah menyala berdiri tepat di belakangnya. Saat mereka menyalakan senter, bayangan itu menghilang bersama Ita yang langsung pingsan. Keesokan harinya, mereka sepakat untuk segera turun gunung. Ita tampak semakin lemah, dan mereka tidak mau mengambil resiko lebih jauh. Namun, sesuatu menghalangi perjalanan mereka, seolah-olah gunung itu tidak ingin melepaskan mereka begitu saja. Setiap kali mereka mencoba turun, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menyesatkan langkah mereka. Ketakutan semakin besar, dan mereka mulai kehilangan harapan. Malam harinya, Ita kembali menghilang. Kali ini, mereka mendengar suara tawa yang mengerikan dari dalam hutan. Maya merasa sahabatnya sedang dalam bahaya besar dan memutuskan untuk mencarinya seorang diri. Maya memasuki hutan sendirian dengan hanya berbekal senter. Ia mendengar suara Ita memanggilnya. Tetapi suara itu terdengar menyeramkan. Dengan hati-hati, Maya terus melangkah, berharap bisa menemukan sahabatnya sebelum terlambat. Di tengah kegelapan hutan, Maya melihat sosok Ita berdiri di tepi jurang. Ita tampak tak sadar dengan mata yang kosong. Ketika Maya mencoba mendekat, Ita tiba-tiba berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Maya berusaha menarik Ita menjauh dari jurang, tetapi kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur. Ita berteriak ketakutan, dan dari dalam hutan terdengar suara jeritan lain yang jauh lebih menyeramkan. Bayangan hitam yang sebelumnya mereka lihat kini muncul dengan jelas. Sosoknya tinggi dan kurus dengan mata merah menyala. Salah satu teman mereka yang ikut mencari Ita langsung pingsan karena ketakutan. Sosok itu berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tetapi Maya merasa seolah ia sedang ditawari sesuatu. Jika ia menyerahkan Ita, mereka semua akan selamat. Namun, Maya tidak bisa membiarkan sahabatnya begitu saja. Salah satu teman mereka yang lain, Rudy, tiba-tiba berteriak dan berlari ketakutan ke dalam hutan. Saat mereka mencoba mengejarnya, suara pekikan terdengar, lalu hening. Rudy tak pernah kembali. Maya menggenggam tangan Ita dengan erat, mencoba menariknya kembali ke dunia nyata. Ita menangis dan meminta maaf, mengatakan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Maya tahu mereka harus segera keluar dari tempat ini. Ketika matahari mulai terbit, suara-suara aneh itu perlahan menghilang. Ita pingsan dalam pelukan Maya, dan mereka yang tersisa pun bergegas meninggalkan tempat itu. Namun, mereka sadar sesuatu telah berubah, dan bahaya belum sepenuhnya berakhir. Maya dan teman-temannya yang tersisa akhirnya menemukan jalur yang benar untuk turun. Namun, mereka harus menerima kenyataan bahwa Rudy telah hilang, dan Ita masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Perasaan cemas terus menghantui mereka. Saat mereka berhasil keluar dari hutan, seorang penduduk desa menunggu mereka dengan ekspresi khawatir. Ketika Maya menceritakan kejadian yang mereka alami, lelaki tua itu hanya menggeleng, seolah sudah mengetahui sesuatu yang mengerikan. Ita akhirnya sadar, tetapi ia bukan lagi dirinya yang dulu.
Matanya kosong, dan ia tidak pernah berbicara sejak mereka turun gunung. Maya merasakan ada sesuatu yang salah, seolah Ita telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Beberapa hari setelah kembali, Ita ditemukan tewas di kamar kosnya. Tubuhnya membiru seakan-akan mati lemas, tetapi tidak ada tanda-tanda kekerasan. Polisi menyimpulkan bahwa itu kematian wajar, tetapi Maya tidak percaya. Maya tidak bisa menerima kenyataan bahwa sahabatnya meninggal begitu saja. Ia mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Gede, terutama tentang larangan yang telah dilanggar Ita. Seorang penduduk tua akhirnya membuka suara. Ita tidak hanya melanggar larangan saat haid, tetapi ia juga membawa sesuatu dari gunung, sebuah batu kecil yang dianggap sebagai jimat terlarang. Itu adalah kesalahan fatal. Penduduk itu mengatakan bahwa siapapun yang mengambil sesuatu dari gunung tanpa izin akan membawa pulang penghuni yang menempel padanya. Ita mungkin telah membawa sesuatu yang lebih dari sekedar batu. Setelah mengetahui kebenaran, Maya mulai mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, Ita selalu muncul, memanggil namanya dengan suara putus asa, seolah-olah arwahnya belum tenang. Dengan bantuan seorang sesepuh desa, Maya melakukan ritual untuk melepaskan arwah Ita. Sesepuh itu memperingatkan bahwa jika arwah Ita tidak dilepaskan dengan benar, Maya bisa menjadi korban berikutnya. Maya akhirnya memahami bahwa tidak semua mitos hanya sekedar cerita. Ada kekuatan yang lebih besar yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia hanya bisa berharap Ita kini telah menemukan kedamaiannya. Maya meninggalkan Gunung Gede dengan luka yang tidak akan pernah sembuh. Sahabatnya telah tiada, dan misteri yang mereka alami akan selalu menghantuinya. Namun satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi meremehkan mitos atau larangan adat. Sebab di tempat-tempat tertentu, hal yang tak terlihat bisa jauh lebih nyata dari yang mereka kira.